Selamat malam Mas Edi. Malam Mas, ya. Pada obrolan sebelumnya kan Mas Edi membahas tentang ajaran perjalanan Triluhur. Ya. Yang mau saya tanyakan itu ajaran perjalanan Triluhur itu apa Mas? Oh ya, terima kasih Mas Iweng. Jadi Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita mengatakan tentang perjalanan Triluhur, di sini ada dua pengertian bahwa perjalanan Triluhur itu ada dua pengertian. Yang pertama, perjalanan Triluhur itu sesungguhnya adalah ajaran perjalanan Triluhur. Di sisi lain, perjalanan Triluhur adalah diri manusia itu sendiri. Jadi menciptakan manusia itu adalah perjalanan Triluhur. Artinya di dalam ajaran sebagai suatu ajaran, dan di dalam ajaran perjalanan Triluhur itu menceritakan bahwa perjalanan Triluhur itu adalah manusia itu sendiri. Kenapa disebut ajaran, Mas? Dan kenapa pula disebut manusia? Oh ya, disebut suatu ajaran karena ajaran itu adalah suatu nilai-nilai pengetahuan tentang berarti ajaran itu kan tentang nilai-nilai patokan seseorang ya, suatu pengetahuan lah, pengetahuan atau apa ya. Jadi misalkan, sebagai suatu ilmu yang menjadi pegangan manusia. Kayak misalkan ada ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, itu kan ada ajarannya. Jadi, ajaran perjalanan itu juga suatu ilmu tentang ketuhanan, yaitu perjalanan Triluhur. Nah, kenapa disebut sebagai manusia itu sendiri? Karena di dalam isi ajaran perjalanan Triluhur bahwa isi ajaran itu menerangkan tentang trinya itu loh, bahwa di dalam tri itu artinya mengenai tri itu adalah jasad, rasa, dan sang hidup. Artinya setiap manusia itu mempunyai jasmani, mempunyai rohani, dan mempunyai sang hidup. Atau bahasanya ada lahir, ada batin, dan di dalam lahir batin itu di dalam diri manusia ada sang hidup atau rohnya. Nah, di dalam ajaran ini menggolawentah ini. Tiga unsur itu. Ya, tiga unsur di dalam diri manusia. Dasar itulah yang digolawentah di dalam ajaran perjalanan Triluhur, yang pada nanti ujungnya seperti yang pernah saya sampaikan tentang tujuan dari Romo itu membentuk mental kepribadian manusia itu sendiri. Nah, untuk membentuk mental kepribadian manusia diolahkan manusia itu dulu. Bagaimana jasmaninya, bagaimana batinnya, dan bagaimana sang hidupnya untuk ketemu menjadi mental kepribadian seperti apa yang dicari oleh beliau Romo Kawruh Tulus Parto Suwiryo. Maksudnya, jadi ini dasarnya di situ melalui ajaran perjalanan Triluhur. Jadi ini ada sangkut pautnya. Ibarat uang itu dua sisi, ada atas ada bawah. Setali uang atau gimana bahasanya itu. Jadi memang ini satu kesatuan antara ajaran dan pribadi manusia untuk membentuk mental kepribadian. Jasad, rasa atau batin, dan sang hidup. Nah, ini Mas, jasad itu sendiri apa, rasa sendiri itu apa, dan sang hidup sendiri itu apa? Jadi, nah di jasad ini maksudnya gini loh, di jasad itu nanti di dalam ajaran perjalanan Triluhur nanti diarahkan jasadnya ini menjadi jasad sejati. Artinya setiap manusia punya jasad ya, semuanya punya jasmani. Nah, tetapi di dalam ajaran perjalanan Triluhur, jasad manusia ini digolawentah untuk menjadi jasad yang sejati. Maksudnya? Nah, yang kedua, di dalam diri manusia yang tidak terlihat yang disebut dengan rasa atau batin. Nah, rasa atau batin ini juga diolah sedemikian rupa menjadi rasa yang sejati atau batin yang sejati. Nah, terakhir di dalam diri manusia ada sang hidupnya, ada rohnya. Nah, roh atau sang hidup inilah nanti diolah menjadi hidup yang sejati.
prinsipnya segitu. Dari jasad menjadi jasad sejati, rasa menjadi rasa sejati, dan sang hidupnya ini menjadi hidup yang sejati. Nah, itulah daripada trinya itu loh. Masuk ya? Maksud. Nah. Berarti semua manusia itu triluhur, Mas. Oh iya. Kalau dari penjelasan yang di ajaran, menurut saya itu, menurut ajaran itu, manusia itu sesungguhnya triluhur. Artinya semua manusia itu memiliki jasmani. Apapun suku bangsanya, apapun agamanya, apapun golongannya, manusia di dunia ini yang terlahir dimanapun pasti kan memiliki jasmani. Di samping jasmani kan tadi punya batin atau rasa, ya punya batin rasa dan punya sang hidup. Jadi semua manusia itu tri. Jadi semuanya itu tri. Nah, tinggal nanti luhurnya dari masing manusia itu beda-beda. Nah, bentuk luhur inilah yang membentuk nanti mental kepribadian itu menjadi manusia yang luhur itu loh. Masih nggak? Jadi oleh karena itu di ajaran perjalanan itu kita jangan meyakini kita yang paling benar, enggak. Karena semua manusia itu ya diri kita ini punya 3 unsur, punya lahir, batin, dan sang hidup. Maksudnya ya semua, walaupun nun sewu dia berkulit putih, berkulit hitam, berkulit kuning, yang difabel, semua manusia dengan dasar ajaran semua itu adalah tri. Tinggal luhurnya yang perlu digula mentah atau diolah lagi. Demikian Mbak, maksud. Terus arti dari perjalanan sendiri itu apa, Mas? Oh iya. Nah, oh iya tadi ya. Tadi kan tri. Nah, di depan itu ada perjalanan. Nah, di dalam ajaran perjalanan itu kata perjalanan itu sesungguhnya menceritakan tentang proses pribadinya dari trinya itu loh. Proses saya sendirilah, tidak usah jauh, saya sendiri atau Mbak Naida atau Mas Santo, bahwa manusia itu punya 3 unsur dan manusia hidup di dunia ini dari semenjak bayi sampai dia meninggal dunia itu kan mengalami suatu proses kehidupan, akan mengalami susah dan senang, menangis dan tertawa, sakit dan sehat, kecewa dan benci, cinta dan sebagainya. Itu mengalami proses perjalanan seperti itu. Ini yang di dalam ini disebut dengan perjalanan. Jadi perjalanan itu menceritakan diri saya dari proses kehidupan, dari kita lahir sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, di dalam proses perjalanan pribadi manusia di dunia inilah kembali lagi tujuan dari Romo untuk sikap mental pribadi itu untuk menuju pada perjalanan triluhur. Ya, jadi itu perjalanan diri saya ini, perjalanan dari setiap manusia itu berbeda-beda. Itulah perjalanan manusia, proses kehidupan manusia, itulah disebut dengan perjalanan. Masuk ya? Maksud. Kalau luhurnya sendiri apa, Mas? Nah, oh ya. Nah, dari luhurnya ini adalah dari ajaran tadi yang saya sampaikan depan, dari perjalanan triluhur itu kembali lagi membawa sikap mental manusia untuk menuju yang luhur. Luhur ini kalau di karakteristik bangsa kita kan ada disebut dengan berbudi pekerti luhur. Nah, berbudi pekerti luhur inilah tujuan dari ajaran perjalanan triluhur, agar manusia berbudi luhur. Nah, kalau manusia berbudi luhur, maka sikap mental kepribadiannya itu tidak sampai terjadi, ya mohon maaf, yang kaya akan menindas yang miskin, yang kuat lemah, yang kaya nggak semakin kaya, yang miskin nggak semakin miskin. Ada suatu keseimbangan dalam kehidupan yang semua orang akan merasa tenang, semua orang merasa damai, dan semua orang merasa bahagia. Menekan tindak keadilan ya Mas ya. Ya, keadilan yang nanti bentuk keadilan bisa masuk ke situ, tapi perlu proses. Tapi yang pertama dibentuk dulu mental kepribadiannya agar berbudi luhur. Nah, pelaksanaan berbudi, kalau manusia sudah menjadi sikap mental berbudi luhur, nanti dia akan otomatis berbuat keadilan, berbuat suatu kebenaran, berbuat dua dasar suatu kemanusiaan. Ini nanti jauh lagi Mbak, ya, jauh lagi. Ini kita bahas di lain waktu ya. Nanti arah kita ke situ. Jadi disitulah perjalanan triluhur, yaitu ajaran
dan pribadi saya sendiri, pribadi kita semua dan pribadi semua umat manusia, hanya dengan ajaran dan dengan ajaran perjalanan leluhur, manusia itu dibawa menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Kembali sikap mental itu. Iya. Nah, inilah yang sedang diperjuangkan. Iya gini Mas, tadi obrolan yang udah sampaikan Mas Edi tentang tri ya ini ya Mas ya. Ya. Untuk membentuk jasad sejati itu bagaimana Mas?